Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau upgrade motor yang berbasic Mega Pro atau GL Pro New Tech yang cc nya masih 160 cc. Kita upgrade jadi 200 cc tune up. Jadi kita memaksimalkan biaya atau meminimalisir biaya. Ini khusus cocok buat teman-teman yang budgetnya nggak banyak, cuma ingin performa motornya oke untuk touring antar kota atau untuk harian kuat dan durability-nya dia kuat. Jadi speknya apa aja, langsung aja kita ke partnya. Part yang pertama nih, part yang pertama yang wajib kita butuhkan yaitu kruk as Mega Pro, yaitu kruk as Tiger. Teman-teman bisa lihat ini kruk as Tiger, cuma ini stang pistonnya udah kita ganti menggunakan stang piston milik GL series. Perbedaannya apa? Jadi perbedaannya cuma panjang stang pistonnya, teman-teman. Kalau stang piston Tiger itu panjangnya 105,5, tapi kalau menggunakan GL series ini dia panjangnya 103,5. Jadi cuma beda 2 mili. Karena apa? Karena kita masih menggunakan blok milik Mega Pro. Jadi ini bloknya masih menggunakan Mega Pro dan nanti bakalan menggunakan piston milik CBR. Jadi biar nol packing. Tanpa ada tambahan packing aluminium. Jadi nanti kita menggunakan piston CBR all atau CBR lama yang kodenya KPP. Jadi penampakan pistonnya seperti ini. Kenapa saya menggunakan piston CBR? Alasan yang pertama, kita masih mengandalkan blok standar. Jadi kalau menggunakan blok standar itu bagusnya kita menggunakan piston CBR. Karena apa? Karena dia nggak perlu ganjel aluminium kalau udah menggunakan stang piston milik GL series. Oke mas. Oh bentar ya. Bentar. GL series. Jadi kalau kita menggunakan kruk as Tiger dan menggunakan stang milik GL series, dia bisa PNP menggunakan blok Mega Pro dengan piston CBR. Jadi kalau menurut saya mendingan piston CBR daripada piston Tiger. Karena apa teman-teman? Ketika posisi TMB nanti kalau menggunakan piston Tiger, pistonnya bakal keluar seperti ini. Ekor pistonnya dia keluar. Nanti efeknya kalau ekor pistonnya keluar, umur pistonnya jadi pendek, terus gampang ngeplek, dan kalau boringnya tipis nanti efek terburuknya bisa menimbulkan boringannya pecah. Karena nanti posisi piston saat naik, dia ekornya sedikit nyangkut dengan ujung liner ini teman-teman. Pas posisi naik, dia nanti ekor pistonnya dia sedikit nyangkut dengan ujung liner. Nanti akan menyebabkan piston menjadi stres atau
umur pistonnya jadi pendek. Jadi cara pengukurannya sangat mudah. Kalau teman-teman menggunakan langkah tiger, itu kan langkahnya dia 62,2. Jadi kita posisikan aja alat ukur di angka 62 atau 63 nggak apa-apa, karena yang 1 mili ntar kan buat toleransi mendem piston atau deck clearance 1 mili. Jadi posisikan aja di angka 63 atau 62. Terus kita masukkan alat ukurnya seperti ini. Nah, ketika alat ukurnya kita masukkan mentok seperti ini, dia ekor pistonnya hanya keluar sekitar 1 mili. Jadi kalau keluar 1 mili ini kita anggap aman. Karena keluarnya nggak terlalu banyak. Jadi masih oke lah dengan langkah standar tiger menggunakan piston CBR. Terus masalah rasio stang piston. Jadi kalau stangnya pendek, sedikit pendek, itu dia rasionya jadi turun. Rasio stangnya jadi turun. Cuma nggak apa-apa karena cuma 2 mili. Nanti kita perbaiki dari pelumasannya. Karena kita udah bikin oil jet juga di sini, teman-teman. Kita bor ke sini, kita bikin oil jet untuk pelumasan piston yang lebih bagus. Oil jet di sini. Nanti tembus ke sini. Seperti biasa pada video saya sebelumnya, pembuatannya sama seperti biasanya. Jadi nanti bakalan menyemprotkan di dinding silinder biar pistonnya naik turun jadi licin dan pistonnya jelas lebih awet. Dan untuk meminimalisir overheat juga, karena suhu pistonnya nanti jadi stabil. Karena oli disemprotkan terus-menerus mengenai piston dan dinding silinder, otomatis nanti pistonnya jadi lebih dingin. Jadi nanti performa mesinnya itu jadi stabil atau nggak ngedrop walaupun udah kita pakai mesinnya, kita pakai motornya berjam-jam. Nanti kita bikin got oli di sini, jalur oli, tinggal kita coak ulang. Karena kompresinya ini nggak kita bikin tinggi-tinggi, paling kisaran di angka 10-an. Lanjut ya ke proses perakitan. Ini rasionya masih menggunakan standar, rasio standar bekas standar tiger, piston overseas 100, dan nanti headnya bakal kita porting. Bagian per kopling kita menggunakan per tiger. Yang terpasang ini per tiger. Karena apa? Kalau per Mega Pro itu dia pernya sedikit lunak. Jadi kemungkinan nanti kalau udah upgrade ke 200 cc tiger itu nanti koplingnya biasanya selip. Daya cekam koplingnya itu dia kurang maksimal, makanya kita ganti tiger full. Kampasnya menggunakan original. Lanjut. Dan di bagian piston ini kan pakai CBR, tapi kita papas 1 mili pinggirnya, teman-teman. Teman-teman boleh pakai gerinda, ini saya juga pakai gerinda. Males mau bubut cuma 1 mili doang, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya biar gak mentok dengan silinder. Jadi kita kasih toleransi 1 mili. Kita coak juga di sini. Jadi nanti kalau menggunakan piston CBR terus ada coakan aslinya, terus kita coak lagi, ntar kompresinya ini kurang lebih di angka 10, nggak kita buret. Karena udah pernah saya buret ya, angkanya di kisaran 10. Dan noken asnya kita menggunakan noken as Edo E1. Ini pasangannya pelatuk Templar standar atau sepatu.
Terus ini dari lift noken asnya dia lebih tinggi 1 mili, dibandingkan standar Mega Pro. Liftnya lebih tinggi 1 mili dibandingkan standar Mega Pro. Jadi nanti otomatis suplai bahan bakar yang masuk ke ruang bakar nggak bakal kedodoran untuk mengimbangi kapasitas mesin 200 cc. Jadi biar hemat juga, masih menggunakan pelatuk standar, cuma kita ganti noken as dengan lift yang lebih tinggi 1 mili dan durasi lebih besar sedikit. Kalau nggak salah ini noken as E21 ini durasinya pernah dial sekitar 245 derajat. Jadi buat teman-teman, kalau kompresi mesinnya nggak terlalu tinggi, usahakan pakailah noken as dengan durasi tidak terlalu besar. Nanti efeknya apa kalau teman-teman menggunakan noken as dengan durasi besar, misalnya di atas 280 derajat, nanti kompresi dinamisnya akan turun, otomatis nanti tenaga bawahnya itu sangat-sangat loyo. Jadi kompresi statis dan dinamisnya nanti bakalan sangat-sangat rendah. Nanti efeknya tenaga motornya itu di RPM bawah menengah itu sangat-sangat loyo. Nanti enaknya di putaran atas aja atau RPM atas saja. Makanya kita menggunakan noken as dengan durasi yang rendah biar tenaga bawahnya dia gesit, responsif, dan tengahnya juga responsif, cuma atasnya masih oke. Karena ini untuk harian, jadi biar bawah tengah dia ngisi atau responsif. Jadi kunci menentukan mesin enak itu seperti itu teman-teman. Jadi gini aja, teman-teman tentukan dulu durasi noken as yang mau dipakai, terus baru teman-teman tentukan kompresinya, nanti bakal ketemu. Misalnya ya durasi di atas 250 derajat itu ya idealnya di angka 10. Terus di durasi dengan durasi 260 ya idealnya kurang lebih 11. Kalau kita bikin kompresinya nggak lebih dari 10, nggak lebih dari 11 ya cocok lah pakai noken as jenis ini E21. Harganya juga murah sesuai dengan kebutuhan, biar biayanya nggak bengkak. Lanjut kita ke head. Di bagian head ini masih standar, cuma kita porting nih. Di bagian yang menapak dengan klep kita pepetin. Jadi ntar biar suplai udara ke ruang bakar nggak kedodoran, kita pepetin nih teman-teman. Ini kan awalnya tadi 26, kita bikin 28 setengah. Kita bikin 28. Kita porting 1 mili, yang X pun sama, kita porting 1 mili. Walaupun cuma 1 mili, namanya mesin itu sangat berpengaruh karena putaran mesin kan 1 dikali putaran mesin. Misalnya putaran mesin 10.000, ya nanti bakalan sangat berpengaruh di RPM 10.000. Walaupun hanya satuannya mili. Portingnya ini asal-asal aja, ini cuma kita hilangin kulit jeruknya dan kita fokusin di area ini teman-teman. Lanjut ke proses pemasangan. Dan pernya juga kita masih menggunakan standar karena menurut saya ini masih sangat mumpuni. Kalau lift dengan lift di bawah 8 ini sangat mumpuni, malah lebih safety daripada menggunakan racing, nanti terlalu keras
nanti takutnya Noken As-nya malah gampang aus karena tekanan PR-nya keras. Nanti pelatuk yang menekan di Noken As dia terlalu menekan, otomatis nanti gampang aus. Pakai standar aja udah mampu nyampe 13.000 rpm. Apa yang kita pakai racingan, kecuali Noken As-nya udah lip di atas 9 baru kita boleh menggunakan Noken As racing. Jadi seperti itu.